Tuhan. Shalom. 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 Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama hadir untuk mengikuti serangkaian ibadah kita pada minggu hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan mengambil sikap salat. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan melalui pujian kita, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan.
berjuang karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Mujizat Itu Nyata. Dimulai dari ayat yang pertama. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, susungku menjadi kering seperti oleh yang susah.
Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak telah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang selalu berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak menandai. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjagaku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda kau berhal yang tidak berakal, yang kegaramannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesaksian menderita orang asing, tetapi orang percaya pada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Pembacaan epistel kita pada minggu ini terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada manusia semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dari kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.
Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang yang orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang oleh semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita mendengarkan pujian atau kesaksian dari P3M.
kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan kami kesempatan kehidupan pada pagi hari ini. Bahkan bukan hanya kehidupan yang merupakan satu-satunya jalan untuk kami bisa memuliakan Tuhan, namun kehidupan di dalam ibadah juga mengajarkan kami arti kesetiaan, ketekunan, bahkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dapat dilatih melalui kesetiaan ibadah kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang kami naikkan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Dan kami bersyukur untuk kesaksian pujian yang indah yang diperdengarkan oleh anak-anak muda. Tuhan, kami bersyukur karena tidak ada satu alasan di mana kami tidak bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mungkin masih ada begitu banyak pergumulan dalam hidup kami hari ini yang kami alami. Sebagian orang mengalami pergumulan dengan sakit penyakitnya. Sebagian orang mengalami pergumulan dengan ekonomi mereka. Sebagian mengalami pergumulan dengan perkuliahan dan studi mereka. Bahkan mereka yang mencari pekerjaan ataupun mereka yang bekerja dan merasa belum cukup. Tuhan, tidak ada alasan di mana kami tidak bersyukur pagi hari ini Tuhan. Karena semua yang Engkau berikan kepada kami cukup bagi kami Bapa. Dan teristimewa kami duduk diam di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami ingin merenungkan secara istimewa, kami ingin merenungkan dan memahami makna mengapa Engkau berpuasa, mengapa Engkau dibawa untuk masuk di dalam padang gurun dan mengalami pencobaan. Tuhan, makna daripada firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, kami mohon kiranya kuat kuasa Roh Kudus akan menerjemahkan firman Tuhan itu buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu GMI Manuel Banjarmasin ini Tuhan, dan setiap jemaat-Mu yang menonton secara live streaming pada pagi hari ini. Kami percaya jamahan Tuhan terjadi buat setiap kami Tuhan. Pada saat kami tunduk diam di kaki-Mu dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Roh Kudus yang akan mendampingi kami dan akan mengurapi kami untuk kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau melalui firman. Kami semua, jemaat-Mu yang mendengarkan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan mohon pimpinan Tuhan. Haleluya. Siapa orang percaya katakan amin. Shalom. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi. Mengapa saya katakan kontradiksi? Karena Tuhan Yesus adalah Allah 100%. Namun di dalam pencobaan ini kita juga melihat kemanusiaan daripada Yesus Kristus secara 100%. Tidak ada seorang manusia yang luput daripada pencobaan dan ujian dalam kehidupannya. Oleh sebab itulah secara manusia Yesus juga mengalami pencobaan. Mari kita membaca bersama-sama. Sudah ketemu, katakan amin. 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 Pencobaan di padang gurun saya akan bacakan. Silakan sudah menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Jika engkau tidak membawa Alkitab, mari kita bersama-sama mendengarkan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Saudara, perhatikan, lalu datanglah si pencoba itu. Seolah-olah Matius menulis di sini, orang sudah tahu semua si pencoba itu siapa. Ya. Dia adalah si ular tua ribuan tahun sebelumnya.
datang kepada Adam dan Hawa, dan dia datang kembali kepada Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, saya lanjutkan, dan berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Sudah perhatikan, jika engkau anak Allah. Iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, karena apa? Yesus baru saja ditabiskan, dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada saat dia keluar dari air pembaptisan itu, turunlah Roh Kudus, dan Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, iblis tahu Yesus itu anak Allah, ya. Jadi dia memakai kata yang penting itu ke hadapan Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, saya teruskan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Selanjutnya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pupungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tertanduk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan, cerita ini, kisah ini sangat singkat, namun arti daripada perjalanan puasa dan percobaan ini tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tadi di awal mengatakan bahwa awal sekali ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus membawa dia, bisakah Allah Tritunggal itu terlepas satu dengan yang lainnya? Namun saudara sekalian, Matius menulis dengan jelas bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kata pencobaan itu kita sudah terekam di dalam pikiran kita bahwa kita ini dicobai supaya kita ini berdosa, betul nggak? Berarti pencobaan itu buruk, pencobaan itu tidak baik, pencobaan itu hal yang negatif. Pencobaan itu akan mendorong kita, ayo kamu kan orang Kristen, kamu gak bisa apa-apa, jatuh. Kita orang Kristen selalu belajar bahwa pencobaan itu tidak baik. Jadi dalam hidupnya dia tidak pernah berdaya. Karena apa? Karena dia melihat itu momok. Itu sangat kuat. Pencobaan itu ada sesuatu yang negatif, yang kuat. Saudara kalau pergi ke kuburan pasti takut, betul nggak? Karena saudara pikir itu tempatnya iblis. Itu tempatnya orang tua kita, kakek nenek saudara yang meninggal dikubur di sana. Kok saudara bilang itu tempatnya iblis? Karena apa? Ini udah direkam di sini. Ketika malam-malam, apalagi jam 12, kalau di Surabaya pasti ketemu kuburan. Tapi di Banjarmasin tidak kurang-kurang kuburan di mana-mana. Saudara sekalian,
apalagi kalau di TikTok banyak sekali, di sebelahnya ini ada tempat kos, sebelahnya kuburan. Malam-malam dia lihat kok ada kayak bayang-bayang begitu, wah jangan-jangan ini setannya keluar semua. Karena kita pikir di kuburan itu ada setan, padahal setan banyak di gereja. Tapi di sini nggak ada, ini nggak ada, ya. Karena kita semua kan pemburu setan, ya. Setiap setan kita sandenya. Tapi saudara jangan lihat sebelah saudara, ya kiri kanan nggak boleh, ya. Itu bukan. Ya saudara, jadi saudara sekalian kita berpikir bahwa di tempat-tempat tertentu itu pencobaan, itu jahat. Di tempat tertentu itu ada iblisnya. Di sini nggak ada. Kita selalu punya mindset atau punya daya pikir yang dikotak, sudah terkotak seperti itu. Namun saudara menghindar seperti apapun, saudara akan ditesting, dicobai, itu sudah pasti. Karena dari awal ketika manusia jatuh di dalam dosa, peperangan itu dimulai sampai di kitab terakhir yang ke-66 dari kitab Wahyu mengatakan itu peperangan akhir. Saudara, hidup manusia tidak akan lepas daripada peperangan. Dan peperangan itu adalah peperangan bukan darah dan daging, tetapi peperangan rohani, peperangan roh, saudara. Dan peperangan itu adalah melawan si ular tua atau pendusta, pencoba. Matius mengatakan dia itu pencoba. Lalu datanglah si pencoba itu. Saudara yang terkasihan Tuhan Yesus Kristus, saya pernah berpikir, Tuhan, kalau bisa dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus yang tidak punya uang tiba-tiba dapat proyek besar, punya uang. Dalam nama Yesus yang susah mengalami sukacita, nari-nari, puji Tuhan, teriak-teriak haleluya. Apa bedanya Tuhan Yesus dengan dukun, saudara sekalian? Dukun di Martapura atau dukun di Loksado sana jauh lebih unggul daripada kita semua. Apakah salah berdoa seperti itu, Bu Novi? Enggak salah. Saya sering berdoa. Kalau orang sakit, saya minta dalam nama Yesus disembuhkan, dan kami mengalami itu berulang-ulang kali. Ketika kita berdoa buat Nelson, tolong Tuhan, ini dua matanya, satu mata sudah diambil, satunya dia nggak bisa melihat. Kita berdoa terjadi mujizat, matanya bisa melihat. Bukankah Tuhan mengabulkan doa? Tuhan mengabulkan doa. Lalu kenapa hidupku seperti ini, Tuhan? Aku mengalami begitu banyak beban berat dalam kehidupanku. Kenapa Tuhan tidak lepaskan saja? Karena itu peperanganmu, saudara sekalian. Saya pukul ini supaya yang ngantuk itu bangun. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan Yesus, kita tidak mungkin selesai dalam hidup kita tanpa peperangan yang engkau jalani sampai engkau berjumpa dengan Tuhan. Hidup itu peperangan. Hidup itu adalah antara satu ujian demi ujian yang lainnya. Saudara sekalian, hamba Tuhan, pendeta selalu berkhotbah, kalau engkau tidak mengalami ujian, engkau tidak naik kelas. Betul nggak? Itu betul. Tanya aja Ibu Sari sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah itu pasti mengizinkan anak didiknya itu naik kelas kalau dia melewati ujian. Nggak mungkin, sudahlah, kasihan dia. Udah dia nggak bisa semuanya, kok diuji pasti 0 itu. Terus sudahlah, loloskan aja. Itu namanya katrol, saudara. Dulu ada nilai-nilai yang perlu dikatrol supaya muridnya itu bisa naik kelas. Yang 5,5 jadi 6,
yang 6,5 jadi 7. Itu nilai-nilai bonus, saudara sekalian. Namun ujian kehidupan itu tidak seperti itu. Ketika engkau tidak bisa, tidak akan lulus dan tidak akan naik kelas. Itu kekristenan sejati. Orang Kristen sejati mau menghindar seperti apa, saudara, doa, puasa seperti apa, saudara tetap akan mengalami ujian dalam kehidupan saudara. Inilah sebabnya Yesus mengalami ujian. Mengapa? Apakah Yesus perlu dites? Nggak perlu. Yesus tidak perlu dites. Dia dites tidak akan pernah jatuh di dalam dosa. Amin. Karena dia harus menjadi sulungnya kita dalam keselamatan di hadapan Allah. Saudara dan saya itu tidak ada pengharapan, tapi karena Yesus kita punya pengharapan. Oleh sebab itu Yesus tidak boleh dan tidak bisa berdosa. Namun dia perlu dites. Mengapa? Karena sebagai manusia 100% dia menyamakan dirinya. Ini saudara sekalian, saya minta Yanti untuk berdiri, maju ke depan. Sebelah Yanti siapa namanya? Yohanes. Panes. Maaf, pendengaran agak kurang. Kalau pagi hari agak kurang. Kalau bicara 1 juta, oh dengar langsung ya. Panes sama Yohanes berdiri. Panes sama Yanti. Ya. Maju ke depan, menghadap ke depan. Iya. Menghadap ke jemaat. Ini Panes dengan Yanti sejajar nggak? Tidak. Berdiri sejajar? Kalau Yanti di depan, Panes? Ya, di depan Panes. Ini sejajar? Tidak. Tidak. Kenapa apa? Karena apa? Ketinggian belakang. Hah? Karena apa? Karena ini namanya di muka dan di depan dan di belakang. Kalau sejajar seperti ini. Ini kalau ini bukan posisinya orang pacaran. Kamu nggak pacaran kan? Kalau begini, nah begini bukan pacaran juga karena kalian nggak pacaran ya, nggak boleh ya. Ya, ini sudah belum boleh ya. Dan saudara, ini namanya sejajar, saudara sekalian ya. Ini kalau istilahnya kalau orang pacaran, orang menikah ya harus seperti ini posisinya. Nggak ada orang menikah itu istrinya di depan atau lakinya di depan, nggak ada. Kalau jalan boleh, jalan di mall khususnya, bapak-bapak jangan di depan, nanti istrinya cari barang mana bapak yang susah, ya harus digandeng kuat-kuat. Nah, ya kan. Nah ini posisi seperti ini. Tapi kalau orang menikah 10-15 tahun bisa jadi Pak Vanes di depan, ya kan? Atau Yanti yang di depan, ya. Karena apa? Karena pernikahan itu tidak dimaknai dengan benar. Kalau dimaknai dengan benar, laki dan perempuan itu sejajar. Bapak Ibu saudara sekalian, sejajar inilah posisi yang sedang ditempatkan Yesus bagi manusia. Yesus itu menyamaratakan dirinya, ya kan, dengan manusia. Posisinya begini. Posisi seperti inilah ketika dia mengalami pencobaan di padang gurun. Dia sama mengalami apa yang kau alami hari ini, saudara sekalian. Dia tidak lebih, tidak kurang, saudara sekalian. Saya tidak habis pikir, saudara, mengapa loh Allah mau jadi manusia? Untuk apa? Bukankah dia dengan sekali jentik dia bisa menyelamatkan kita? Kenapa dia harus jadi manusia seperti kita? Karena dia mau merasakan dan mengalami apa yang kita alami. Betul? Amin. Makasih ya, Yanti, Vanes. Nanti dapat hadiah. Nanti dapat hadiah ya. Hadiahnya kulkas 5 pintu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, saya juga pernah berpikir dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Mengapa Yesus dibawa oleh Roh? Dibawa oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun setelah pentabisannya
setelah hari pembaptisannya, saudara. Sebelum dia mengerjakan karya besarnya, saudara sekalian, Tuhan Yesus sangat tahu kemana tujuannya setelah ini. Maka dia harus berpuasa 40 hari lamanya. Saudara, saya yakin, saudara sekalian, Yesus berpuasa itu bukan tidak makan dan tidak minum, hanya tidak makan saja. Tapi minum, iya pasti dia minum. Karena hari ketiga dan keempat manusia tidak makan dan minum, pasti akan dehidrasi dan meninggal. Tapi kalau tidak makan, manusia bisa. Bahkan lebih dari 40 hari manusia sanggup. Hanya dia harus minum. Saudara sekalian, Yesus dibawa oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun, saudara sekalian. 40 hari di sana dia berpuasa. Dibawa oleh Roh itu artinya di bawah kontrol daripada Tuhan Allah. Saudara, ketika belajar Apokalipsis di dalam kitab Wahyu, kita tahu bahwa iblis itu dikurung di satu tempat. Iblis tidak dilepas tanpa maksud daripada Tuhan. Saudara harus mengerti ini. Saudara harus mengerti ini. Kalau saudara tidak mengerti ini, kita akan kalah terus. Iblis itu dibiarkan keluar oleh siapa? Oleh Tuhan. Tapi yang menentukan dia itu dilepas atau dikurung itu Tuhan. Semua kejadian dalam hidup kita itu di bawah kontrol, di bawah kuasa daripada Tuhan itu. Under control. The evil itu di bawah kontrolnya Tuhan, saudara. Maka itu kita tahu betul ketika Ayub dicobai, saudara sekalian. Iblis itu kan datang kepada Tuhan dan bertanya, boleh aku ambil hartanya? Boleh aku sentuh dia? Tuhan berkata, kau boleh ambil hartanya. Kau lihat itu hambaku itu, setia itu sama aku. Ambil hartanya. Diambil. Semua hartanya lenyap dalam semalam. Kalau aku ambil hartanya, dia pasti akan mengutuk dan meninggalkan engkau. Tapi apa yang dilihat oleh iblis? Dia tetap memuliakan Tuhan. Iblis berkata lagi, bertanya kepada Tuhan, boleh aku sentuh anaknya? Tuhan bilang, silakan. Anaknya dalam semalam mati, 10 anaknya, saudara. Ada satu keluarga yang kami layani, anaknya yang nomor 4 meninggal. Itu saudara gak mau ke gereja, gak mau makan, gak mau, sakit hati sama Tuhan. Itu baru 1 loh, saudara. Loh, anak itu titipan Tuhan, Tuhan ambil. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apakah dia berdosa dengan mulutnya? Kan tidak, saudara. Tapi semua itu di bawah kontrol, di bawah kuasa daripada Tuhan. Iblis bertanya kepada Tuhan, boleh nggak? Dan terakhir saudara sekalian, dia berkata, aku sentuh tubuhnya, pasti dia akan mengutuk engkau. Bahkan istri daripada Ayub, saudara sekalian, berkata, kamu dapat borok dari atas kepala sampai ujung kakimu. Kutuki Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tapi Ayub berkata, masa yang baik aja kita terima daripada Tuhan, yang buruk kita tidak mau terima. Kamu wanita gila, kamu perempuan gila, kamu. Mana ada laki-laki berani sama istri Ayub? Gak berani, saudara. Jangankan bilang gila, saudara sekalian. Kau tengok sekali lagi, kau tengok mulutmu begitu, aku robek kau. Nah kan begitu, saudara. Dibilang gila, enak aja, gitu kan. Saudara gak terima. Tapi saudara sekalian, Ayub berkata, engkau perempuan gila. Kau ingin aku mengutuki Tuhan, aku terima yang baik dari Tuhan. Kita bisa sejauh ini karena Tuhan
masa yang sakit seperti ini aku harus menutupi Tuhan. Saudara sekalian, iblis bertanya kepada Tuhan, boleh tidak izin permitnya itu keluar enggak? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, iblis selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia mencobai kita. Amin. Aku sentuh dia mulai dari kuliahnya. Masihkah dia setia kepada aku? Kuliah nggak ada uang buku, uang kuliah tersendat-sendat semesternya. Buat makan beli Indomie aja uang nggak ada. Saudara mau tetap memuji Tuhan? Susah kan ini? Ini susah ini. Pasti yang paling gampang, Pak Jim, tolonglah saya, kan begitu, paling mudah. Tapi adakah orang Kristen yang berkata, terima kasih Tuhan, aku nggak punya uang, aku puasa hari, terima kasih Tuhan. Ada yang begitu? Wow. Lulus testingmu, saudara sekalian. Hari pertama diuji dengan tidak ada uang untuk makan di tempat kos, bahkan bayar kos sampai mau diusir oleh ibu kos. Saudara masih bisa tersenyum. Hari kedua masih bisa tersenyum. Sebulan belum tentu senyummu manis, pasti kecut sedikit, ya. Apalagi kalau sudah lewat bulan, itu kecut gak karuan, saudara. Karena kau pikir, Tuhan, mana aku sudah berdoa, aku udah rajin ke gereja nih Tuhan. Ini kalau dibilang saya lebih daripada pendeta, ini saya lebih loh Tuhan. Saya siang malam nih berdoa buat gereja, berdoa buat lahan supaya dapat lahan. Ini saya setia sekali berdoa. Tuhan bilang belum, harus lewat testing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mensejajarkan diri dengan manusia. Oleh sebab itulah dia menunjukkan bahwa peperangan utama manusia sudah dia menangkan. Amin. Jadi saudara punya ujian hari ini, itu sudah ada lambang kemenangannya, saudara. Nah, saudara yang saudara pegang itu adalah lambang kemenangan. Maka itu di dalam tulisannya Rasul Paulus berkata, you are more than conquerors. Engkau lebih dari pemenang. Lambangnya sudah, pemenang itu sudah ada, saudara. Dan peperangan utamanya sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini saudara, saya ini kalau naik mobil selalu lupa seatbelt. Tapi ketika hampir sampai di lampu traffic light, saya selalu berkata, ya ampun, ini kena 200.000 nih. Jadi saya langsung pasang seatbelt. Kenapa saya tidak pasang? Karena mobil kami dulu, ya, selalu kan kami beli mobil itu second udah tua, seatbeltnya juga nggak terpasang dengan baik karena dia udah rusak gitu. Jadi nggak pernah pakai seatbelt memang. Tapi ketika ada peraturan, khususnya ada CCTV di setiap traffic light di Banjarmasin ini lebih ketat daripada di Jawa atau di Semarang saya lihat. Karena di Semarang itu ketika saya di sana, adik saya atau saudara saya nggak pernah pakai seatbelt juga aman-aman aja. Bahkan CCTV-nya mencorong di tempat kita, dia bilang, tenang, ini belum berlaku katanya. Dipasang CCTV semua tapi belum berlaku. Tapi di Banjarmasin jangan coba-coba. Karena ada beberapa jemaat yang beritahu kami sudah. Saya udah kena berapa? Kena nggak pakai seatbelt 200.000. Wah ya eman juga 200.000 lumayan bisa traktir Iwa makan bakso ya Iwa. Ibu Yuliana kita bisa makan bakso lumayan kenyang itu. Mending kita pakai seatbelt gitu. Jadi setiap kali saya lihat CCTV hampir no traffic light saya selalu pasang, saya selalu oke. Kalau sudah oke semua, udah aman, ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam setiap pencobaan yang datang dalam kehidupanmu ada CCTV-nya Tuhan. Amin. Tuhan itu selalu melihat. Tidak usah khawatir. Tuhan tidak menunggu kamu jatuh dalam dosa, enggak. Asal hatimu setia kepada Tuhan, Dia tahu. Jangan khawatir engkau tidak kuat. Tuhan, ini pencobaan sangat berat, Tuhan, aku nggak kuat. Enggak. Tuhan berkata, engkau bisa, engkau kuat, maju terus, maju terus. Kalau engkau berkata, aku tidak kuat, Tuhan bertanya kepada kita, nggak kuat, betul nggak kuat? Iya, aku nggak kuat, Tuhan. Jadi mau pulang sekarang? Sudah mau pulang sekarang? Maksudnya pulang ke surga? Mau? Mau? Nah, yang sakit aja kita sampai puasa-puasa supaya sembuh kok, masa saudara mau? Ya kan? Kalau Tuhan berkata engkau capek, engkau tidak kuat dengan percobaanmu, engkau pulang hari ini. Saudara berkata, enggak jadi Tuhan, saya kuat kok. Saudara yang dikasih Tuhan, ada CCTV-nya Allah loh. Kalau ada CCTV-nya Tuhan, Tuhan tuh melihat, orang lain nggak lihat. Tuhan lihat. Jadi pencobaan yang kau alami tidak pernah lepas daripada pandangan Tuhan. Yang tidak memandang Tuhan, itulah yang bisa jatuh dalam pencobaan. Mataku tertuju padamu. Saudara, mata kita harus tertuju pada Tuhan. Yang bisa menguatkan kita dalam percobaan hanya satu, Tuhan. Yang pertama, saudara, disentuh oleh iblis adalah kebutuhan materi, kebutuhan perut. Yesus dicobai karena iblis tahu bahwa Yesus lapar. Yesus lapar, akhirnya laparlah Yesus, lalu datanglah. Kalau Yesus nggak lapar, iblis nggak akan datang, karena Yesus tahu uji. Iblis tuh bukan makhluk yang bodoh, saudara. Bisa ditipu, dia kan penipu, saya juga tipu. Nggak bisa. Saudara mau tipu dia dengan cara apa? Saudara itu umur berapa? Iblis itu umur berapa, saudara? Dia jauh lebih tua dari kita, sangat lebih tua. Dia itu ahlinya. Saudara bilang, saudara berkata, aku iblis kecil ya. Aku kuat gitu. Yesus saudara lapar, iblis tahu dia masuk dengan cara apa? Engkau kan anak Allah, perintahkan batu ini menjadi roti. Enggak berkata ini loh, ada madu, barusan lebah ini membuat madu. Ayo minum. Karena Yesus enggak butuh minum, yang dia butuhkan adalah makanan. Maaf. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kebutuhan materi selalu akan menjadi pencobaan kita yang paling besar. Segala air yang berbentuk daging itu menjadi pencobaan kita yang paling besar. Dan iblis tahu kelemahan kita. Kalau saudara lemah di dalam pelajaran dan saudara sering harus nyontek atau sering di dalam kehidupanmu, engkau sampai harus pakai skripsi orang untuk bikin skripsimu sendiri, maka itu adalah pencobaan yang engkau gagal melaluinya. Anak Tuhan itu bukan plagiat, saudara. Dia orisinil. Dia buat apapun dia orisinil. Idenya juga ide kreatif. Saya melihat beberapa orang, khususnya di Banjarmasin ini, beberapa mahasiswa yang skripsinya nyontek, saudara. Nyonteknya itu nggak main-main, mulai dari judul, bab per bab, sampai konklusinya, kesimpulannya juga nyontek. Semua dicontek. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan, di mana kita lemah, disitulah iblis akan mencobai terus menerus sampai engkau lulus testimoni. Kalau ada seorang wanita yang kelemahannya adalah sering jatuh cinta, bolak-balik jatuh cinta, nggak tahu lakinya model apa, tetap dia jatuh cinta. Dia lemah dalam laki-laki, dicobainya di situ. Kalau ada laki-laki yang mudah
mudah jatuh cinta dengan wanita, sembarang wanita dia jatuh cinta, bahkan istri orang pun dia jatuh cinta, maka iblis akan mencobai saudara dalam hal itu. Iblis bukan makhluk yang bodoh. Dia tahu kelemahan saudara. Kebutuhan materi kita, kedagingan kita, itu yang akan diserang yang paling utama. Dan kita membuktikan apakah kita setia kepada Tuhan dan kepada keluarga kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dalam pencobaan itu kita didorong oleh iblis untuk prove something, untuk membuktikan sesuatu. Bagaimana kita membuktikan sesuatu? Dia memakai penafsiran firman Tuhan secara salah. Setiap orang Kristen kan berhak menafsirkan Alkitab. Nggak perlu belajar, nggak perlu buka buku yang lain. Katanya cukup Alkitab saja. Saudara, bodoh kita ini. Saudara, untuk ngerti Alkitab kita yang ditulis ribuan tahun, ratusan tahun kan istilahnya, bahkan hampir ribuan saudara sekalian, itu kan perlu buku yang lain, buku teologi yang lain saudara. Ada orang yang mengklaim pokoknya Alkitab aja, nggak boleh buku yang lain. Loh, kamu bisa mengertikah bahasa aslinya Alkitab? Bahkan bahasa aslinya Alkitab aja kau nggak ngerti kok. Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa apa? Saya mau tanya. Saya tes. Nah, sebelahnya Petrus siapa namanya? Obelius. Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Nanti hadiahnya diambil buku Evi aja ya. Saudara sekalian, bahasa Ibrani aja kita nggak ngerti. Kita cuma ngertinya alfabetnya, alfa, beta, gamma, iya kan? Dan seterusnya. Tapi untuk mengerti bahasanya aja kita nggak ngerti. Bahasa Perjanjian Baru pakai bahasa apa? Ibrani juga sama, pakai bahasa Yunani. Oleh sebab itu ketika kita belajar tentang pencobaan, kita belajar dari kata asli daripada pencobaan itu sendiri, yaitu peiraso atau peirasmos. Saudara sekalian, pencobaan itu dari kata Yunani peirasmos atau godaan atau testing, saudara. Peiraso itu dari kata yang menggambarkan positif dan negatifnya sebuah temptation atau testing, yaitu apakah godaan itu membuat seseorang jatuh atau membuktikan iman seseorang. Itu arti daripada peiraso atau pencobaan dalam bahasa Yunani. Maka kalau saudara mau belajar Alkitab, belajar bahasa aslinya. Kalau bahasa Indonesia itu sudah terjemahan, saudara. Kalau terjemahan kita tidak akan mendekati makna daripada apa yang dimaksud oleh Alkitab, apa yang dimaksud oleh penulis Alkitab itu. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pencobaan itu ada dua makna, yaitu bahwa satu, iblis mendorong engkau untuk kau jatuh. Yang kedua adalah membuktikan kualitas iman seseorang. Saudara, sekali lagi, tanpa cobaan, tanpa testing, kita tidak pernah tahu apakah suami atau istri itu mengasihi kita. Dia perlu dites. Tapi testingnya nggak boleh kebangetan. Coba kalau itu diberlakukan untuk diri kita, apakah kita sanggup? Kan nggak sanggup. Semua orang nggak akan sanggup. Tetapi artinya setiap cinta itu harus dites. Ditesnya lewat apakah dia mau diajak hidup sengsara, dia diajak hidup yang senang, mudah orang. Tapi kalau hidup sengsara belum tentu semua orang bisa. Namun ketika seseorang itu sendirian, ketika dia bersama-sama, apakah dia tetap setia? Dia perlu ditesting. Tapi testing itu tidak peiraso dalam arti negatif, yang memang membuat dia untuk menghancurkan seseorang. Kamu itu memang kamu tidak setia, kamu bodoh, kamu diinjak-injak harga dirinya. Itu namanya peirasmos dalam arti negatif. Itu iblis. Iblis itu kerjaannya begitu. Dia tidak mau bukti
bahwa orang itu setia sama Tuhan. Dia mau bukti bahwa engkau itu memang pengikutku. Aku tidak perlu bukti. Tapi Tuhan selalu memakai pencobaan untuk testing kita. Apakah kita setia di hadapan Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Saudara sekalian, lagu ini selalu saya nyanyikan saat saya susah, saat saya sendiri, juga di dalam saat saya senang. Karena saat saya susah dan saya senang, sebenarnya saya di dalam peperangan dan ujian. Apapun yang saya alami Tuhan, saya mau dibuktikan bahwa saya cinta dan setia kepada Tuhan. Mungkin saya tidak bisa membuktikan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan saya bisa buktikan bahwa saya mencintai dan mengasihi Tuhan. Saudara, dalam hidupmu, saudara sekali, kita mungkin didorong oleh iblis untuk membuktikan sesuatu dengan penafsiran Alkitab yang salah, saudara sekalian. Iblis berkata, bukan saudara, bahwa mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau. Saudara, Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Saudara, di Yerusalem itu tuh saudara ada sebuah gedung yang megah. Di situ tempat yang paling tinggi untuk memberitahu semua orang apa yang terjadi. Saudara sekalian, apa yang harus ditaati oleh umat Tuhan Roh. Kalau Yesus di sana, saudara, ditaruh di sana, dia bisa membuktikan nggak perlu. Dia nggak perlu ke jalan salib, nggak penting itu. Dia hanya cukup menjatuhkan diri, malaikat menatang dia, dan orang akan melihat, semua mata melihat. Itu anak Allah, itu Mesias, itu yang sesungguhnya. Selesai. Semua orang akan percaya kepada Tuhan, bertelut di hadapan Tuhan. Engkau memang Tuhan, aku menyembah engkau. Selesai. Tapi Yesus berkata, saudara sekali, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Saudara sekalian, Yesus tidak pernah cari jalan mudah dalam kehidupan. Dia tidak menghindari jalan mudah dengan memakai jalan mudah. Dia tidak pernah menghindari kesulitan dalam kehidupan. Dia melalui jalan air mata dan penderitaan supaya apa? Supaya genaplah yang diinginkan dan dikehendaki Tuhan, bahwa dia akan mati di atas kayu salib dan kemudian pada hari ketiga dia akan bangkit dengan kemuliaan. Saudara sekalian, supaya apa? Supaya saudara dan saya selamat. Bukankah itu testing yang sudah dilalui Yesus? Mengapa yang kecil aja engkau tidak sanggup menanggung, saudara? Nyawa aja dia berikan kok, saudara. Saudara belum nyawa kan? Belum nyawa. Mengapa kita berkata kita tidak sanggup? Jadi Kristen jangan cengeng, saudara. Nangis boleh, tapi cengeng secara moral tidak boleh. Sedikit bilang sakit, encok sakit, kaki sakit, tangan sakit, kepala sakit, apa yang tidak sakit saya tanya? Semua sakit. Mau disakit Tuhan, tapi badannya sakit-sakitan. Kalau sakit sudah bertelut di dalam Tuhan, aku tidak mau sakit. Pakai aku Tuhan, pakai aku. Masa Tuhan berkata, kamu tak buat sakit, aku akan buat kamu sakit? Tidak akan. Tapi yang menjalani harus berkata, menguatkan diri dan berkata, apa yang membuat aku sembuh? Obat ini saya minum. Kalau obat ini tidak menyembuhkan, saya akan pakai cara yang lain. Tapi jangan cara yang mudah. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Yesus menafsirkan
penafsiran firman Tuhan yang dipakai oleh iblis itu dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudara sekalian, pencobaan yang terakhir ini sangat-sangat diinginkan oleh manusia, yaitu kehormatan dan kemuliaan. Iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Tadi dia membawa Yesus ke hubungan Bait Allah. Sekarang lebih tinggi daripada hubungan Bait Allah, yaitu ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara, sebagai raja, engkau tidak perlu jalan susah, Yesus. Tidak perlu, cukup tunduk satu kali. Engkau tunduk satu kali. Jika saudara sekalian, iblis berkata kepada Yesus, engkau tunduk sekali kepadaku, maka engkau sujud sekali kepadaku, maka semua kemegahan dunia ini, kerajaan dunia ini akan kuserahkan kepadamu. Ini penawaran yang membutuhkan kompromi, saudara. Hanya sekali tunduk, apa sih salahnya gitu loh ya. Cuma begini aja, saudara. Apa susahnya? Nggak susah, saudara sekalian. Sebagai raja, Yesus engkau tidak perlu jalan yang susah. Setan mencegah Yesus untuk sampai jalan salib, saudara sekalian. Waktu, tempat, dan jenis pencobaan itu, saudara sekalian, diatur oleh iblis sedemikian rupa supaya Yesus tidak mengambil jalan salib. Tetapi saudara sekalian, di dalam masa setelah Rabu-Abu dan menuju kepada penderitaan Yesus Kristus pada bulan April yang akan datang, saudara perhatikan di sini. Mengapa orang Kristen perlu mengerti ini? Kemegahan, kehormatan, kemuliaan yang kita butuhkan sebagai manusia, saudara sekalian, harus kompromi dengan iblis, harus tunduk kepada iblis, karena iblis merancang jenis pencobaan itu supaya kita tunduk kepada dia. Saudara, Yesus sudah memenangkan pencobaan yang paling hakiki dalam kehidupan manusia, yaitu kehormatan, harga diri. Saudara, sebelum engkau menjatuhkan harga dirimu itu di bawah kaki salib, engkau tidak akan pernah menjadi manusia Kristen yang sesungguhnya. Berikan kemuliaan dan kehormatanmu hanya kepada Tuhan dan bukan kepada iblis dan kepada egomu sendiri. Orang yang gila hormat, katanya saudara sekalian, adalah orang yang karena dia haus dirinya selalu dihormati. Saudara, anak-anak muda sekarang sudah mulai digiring oleh iblis untuk gila hormat, saudara sekalian. Kalau pekerjaan itu tidak di meja, wah, saya tidak mau. Kalau pekerjaan itu cuma cuci piring, nggak mau saya. Apaan saya? Digaji tinggi kok suruh cuci piring. Saudara tahu, pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya remeh-temeh itu, saudara sekalian, itu dikehendaki Tuhan. Tapi iblis tidak. Iblis menghendaki saudara, lihat, pekerjaan yang bagus itu adalah jadi direktur, jadi dokter. Untuk caranya jadi direktur, untuk caranya jadi dokter, nggak usah kuliah. Ngapain kuliah? Bayar aja dosennya. Nanti kau bisa langsung jadi dokter, bisa langsung praktek. Salah suntik, iya saudara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, semua harus kita lewati dengan cara-cara dan tempat dan jenis yang harus kita taati dalam kehidupan yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan. Mari kita belajar, saudara sekalian, untuk memaknai pencobaan itu sebagai membuktikan kualitas iman kita, bahwa kita setia kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, saudara sekalian, ayat yang ke-8 sampai ke-10 di situ. Yesus tidak pernah berkompromi dengan iblis apapun, saudara.
Ayat 10 berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jangankan engkau berbakti, sudah. Masih hari Minggu aja masih hitung-hitungan sama Tuhan. Capek Tuhan, saya nggak ke gereja hari ini, bolos, ya kan? Tapi ke mall bisa, saudara. Ke tempat lain gampang. Itu artinya saudara sedang berkompromi dengan dunia ini. Mari kita buktikan, saudara. Bukan plus something untuk membuktikan ini loh, ini saya bukan. Tapi membuktikan Tuhan, aku mau setia. Tuhan, aku cinta Engkau selama-lamanya. Kalau aku di testing, saudara, aku harus bisa lewati testing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dasar kita untuk melewati percobaan adalah firman Tuhan. Tapi firman Tuhan jangan dipelintir seenak-enak perut kita, saudara. Firman Tuhan yang murni itu jangan dibuat untuk ego kita, untuk otak kita saja yang kecil itu, saudara. Firman Tuhan harus murni buat hati kita, taat. Saya mau tanya, gimana kita bisa mengerti? Baca aja nggak pernah, saudara. Pagi, siang, malam kan HP aja, saudara. HP terus yang dilihat, firman Tuhan enggak pernah. Waktu di Semarang, saudara sekalian, saya tutup dengan satu kesaksian. Di Semarang itu ponakan saya minta tolong kepada saya. Kenapa nih? Saya tanya. Ini ada teman saya dulu tetangga. Ini suaminya lagi stroke, di ICU di Telogorjo. Terus gimana? Karena dia itu nggak pernah ke gereja, jadi nggak tahu minta tolong hamba Tuhan siapa, pendeta siapa untuk mendoakan. Dan kebetulan ini hamba Tuhan, tanteku ini hamba Tuhan, jadi mau nggak mendoakan? Ya mau saja. Langsung saya naik Grab, saya ke Telogorjo. Saya ketemu dia, saudara. Keadaannya kata dokter mungkin sudah nggak bisa lewat kalau dia masih dalam keadaan kritis. Dan kami hanya berdua dengan istrinya di dalam ICU, di situ, di ruangan ICU. Dan saya berkata kepada istrinya, apakah engkau percaya bahwa Tuhan menyembuhkan suamimu? Masih muda, sudah kurang lebih usia 35, 30 atau 35, kurang lebih seperti itu. Saudara sekalian, saya sedih sekali melihat istrinya nangis terus. Dia bilang, kok bangun gitu. Dia suruh suaminya habis dioperasi, disuruh bangun tapi nggak bangun-bangun, saudara. Nggak bisa bergerak sama sekali. Apakah engkau percaya bahwa Tuhan menyembuhkan suami? Saya percaya. Saya sangat percaya, tante, katanya. Kita berdoa kalau engkau percaya. Gak bisa apapun, bergerak aja enggak. Tapi selesai amin, saudara, tangannya bergerak. Begitu. Langsung dia panggil suster, saudara. Itu sebagai pembuktian bahwa Tuhan tetap setia walaupun manusia enggak setia. Setelah sakit seperti itu baru ingat Tuhan dan minta tolong hamba Tuhan untuk mendoakan. Kenapa, saudara? Kenapa harus sampai seperti itu? Berseru nama Tuhan aja nggak bisa, saudara. Suatu hari semua di antara kita nggak akan bisa menyebut Tuhan dengan perkataan kita, karena kita tidak akan sanggup. Yang kita butuhkan hanya hati kita yang berseru kepada Tuhan. Cuma itu. Passwordnya itu cuma itu, hati, sudah. Jangan tunggu sampai kita stroke, sampai kita nggak berdaya di ICU, baru kita minta Tuhan menyembuhkan kita. Hari ini dia kasih kabar kepada saya, tante, doakan ya, saya sama suami sudah boleh keluar dari rumah sakit. Kami akan pulang ke Solo hari ini naik mobil.
Jadi perjuangan belum selesai karena suaminya masih lemah, tapi sudah sadar. Saudara sekalian, dari perkataan dokter tidak mungkin tertolong, sekarang bisa sadar walaupun tidak bergerak lagi badannya. Tetapi Tuhan masih beri kesempatan untuk mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saudara dan saya masih sehat-sehat, setia baca Alkitab, setia berdoa dalam saat teduh saudara, setia bersekutu bersama-sama, setia beribadah. Itu testingnya kita. Supaya apa? Supaya kita lewat testing itu, testing demi testing loh saudara. Pencobaan tidak ada satu kali saudara lulus pencobaan kemudian sudah ketawa, hore, sudah selesai. Enggak, sampai kita mati sudah pencobaan itu. Makin lama makin berat, makin lama makin naik kelas makin berat saudara. Bahannya makin berat, materinya makin berat. Mari kita bersandar pada firman Tuhan. Hanya firman inilah yang akan menolong saudara dan saya untuk lulus pencobaan dalam hidup kita. Kita tunduk kepala. Minta dengan hormat Ibu Evi untuk berdoa bagi kita. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menjamin kami memberi kemenangan. Bapa di surga, Kau menguatkan kami semua pada waktu yang akan datang dalam menghadapi setiap pencobaan, bahwa Engkau sudah memperlengkapi kami dengan perisai, dengan senjata kebenaran, dengan firman-Mu yang ajaib dan ampuh di dalam melawan setiap godaan. Pakai kami sebagai pemenang sehingga pada minggu depan kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-Mu sampai kami dipanggil menyelesaikan tugas-tugas kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pembenaran firman yang boleh disampaikan Ibu dan Dia Daud. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ayat persembahan. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sebelum kita membuka persembahan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi dalam Tuhan Allah yang baik, yang memelihara kehidupan kami dan lepas pribadi. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat sekarang ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk memajukan pelayanan kami di gereja ini ya Bapak. Tuhan juga memberkati setiap anak Tuhan yang belum sempat memberikan. Mari Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, mencukupkan setiap apa yang boleh mereka perlukan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ucap syukur haleluya. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dengan pujian seperti rusa di sungai.
terima. Kami ucap syukur kepadamu, kami diperlengkapi olehmu, karya keselamatanmu, pengampunan atas dosa, dan juga jaminan kemenangan atas pencobaan. Kami mengucap syukur Engkau memberkati kami dengan limpah-limpahnya. Dan kepada bangsa kami menyampaikan kepadamu ya Bapa, untuk para pemerintahan, dari mulai presiden, kabinetnya, dan seluruh jajaran, dan anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan. Tuhan berkati agar mereka terus menjadi terang, mengasihi rakyat Indonesia, dan dengan demikian kemajuan negara kami terus menerus bertambah. Kami berdoa juga untuk penginjilan di tempat-tempat di mana gereja belum dapat perizinan. Tuhan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan, secara khusus hamba-hamba Tuhan mulai dari bishop sampai kepada guru Injil dan lay speaker ataupun majelis serta pengurus di pos-pos pelayanan. Tuhan memberkati mereka agar terus-menerus memiliki api penginjilan dan terus semangat di dalam membuka pos pelayanan. Di dalam memikul salib, mereka tekun sehingga nama Tuhan, kerajaan Tuhan semakin besar. Berkatilah ya Bapa Resort GMI Grace Kelapa Gading yang mendukung pos pelayanan kami. Kuasa Tuhan menyertai mulai dari pendeta, majelis, dan secara khusus bagian misi. Kami juga menyerahkan GMI Immanuel Banjarmasin, dari mulai majelis dan semua pengurus komisi Sekolah Minggu P3MI, PWMI, dan Perintisan P2MI ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan terus memberikan berkat pertumbuhan rohani, bertumbuh kepada Kristus, rela berkorban, melayani Tuhan dengan militan. Dan kiranya Tuhan menolong kami di dalam mengerjakan program. Kerinduan kami tentang memiliki lahan dan bangunan gereja di Kalimantan Dua Ujung. Belas kasihan Tuhan menolong juga panitia pengadaan lahan dan pembangunan gereja dan timnya untuk bersama-sama bergandengan tangan mengerjakan pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu kaki dari Yohanes yang sedang sakit, pulihkan, sembuhkan. Demikian juga dengan tulang ekor ibu Mama Nathan, kuasa Tuhan menyembuhkannya sehingga dia boleh pulih dan kuat untuk merawat ketiga anaknya dan juga untuk membawa ke gereja. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kaki ya Bapak dari Ibu Iwa, sembuhkan. Kami percaya hari lepas hari Ibu Iwa boleh mengalami pemulihan total. Kami juga berdoa Tuhan untuk lambung atau perut tengah dari Ibu Sarah yang rasa nyeri sekali. Dan kami berdoa untuk obat-obat yang diminum Bapak. Sembuhkan Ibu Sarah dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapak kesehatan hamba Tuhan Bapak Pendeta James Damani, oleh kuasa darah-Mu penyakitnya disembuhkan Tuhan. Dan juga Bapak Pendeta Erwin Daud, agar Tuhan senantiasa menyertai, memberi kesehatan yang prima di dalam perjalanan, dan kuasa Tuhan menyertai juga di sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Kami mengucap syukur Bapa dan ke hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Kuasa Tuhan menyertai. Kami mengucap syukur untuk Evangelis Novia Daud yang sudah membagikan berkat-Mu, firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati senantiasa dalam segala pergumulannya, kesehatannya, dan kerinduannya. Tuhan, Engkau mendengarkannya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih sayang Tuhan menyertai kami di sini yang berulang tahun.
Frans. Kiranya Tuhan menyertai Frans di Papua. Dia boleh berkarya bagi pemerintahan, bagi bangsa, suku bangsanya. Dan kuasa Tuhan menyertainya dia selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk panitia Paskah, supaya kami dapat mengalami terus hubungan dengan-Mu, menghayati salib Kristus, dan juga kami bersama-sama melayani Tuhan di dalam Paskah dan malam Passion. Kami menyerahkan Bapa ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. hatimu dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai, memimpin dan menopang menolong melewati setiap pencobaan dalam hidup kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin.
selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Kami secara khusus mengucapkan selamat datang kepada saudari Nina. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Selamat datang. Nggak dengar ini. Perkenalkan, nama saya Pina dari Banjarmasin. Tempat tinggal saya di daerah Kawasari. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, harapan kami kita dapat beribadah minggu depan di tempat ini, GMI Immanuel Banjarmasin dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh jahat dan kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD, serta pemakaman dapat menghubungi pimpinan jemaat. HP gereja tertera. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Panitia kebaktian, terima kasih untuk pelayanan Ibu Evangelis Novia Daud dan semua tim pelayanan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami ucapkan untuk persembahan snack dari keluarga Bapak M. Tangku Bolon dan Ibu Sari Oktaina. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga ini dan berkatnya terus bercurah. Minggu depan pada tanggal 5 Maret 2023 akan diadakan sakramen perjamuan kudus, mengingatkan kepada jemaat untuk boleh mempersiapkan diri. Yang kedua, Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan untuk kas Komisi Diakonia Sosial gereja kita. Minggu depan adalah minggu pertama pada bulan Maret. Diingatkan kepada kita seluruhnya untuk mempersiapkan persembahan persepuluhan karena persepuluhan adalah milik Tuhan. Yang ketiga, Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Jemaat yang berulang tahun pada bulan Februari, yaitu Saudara Trans Ronald Watrap. Jika ada yang berulang tahun di bulan Februari ini, boleh melapor ke bagian keanggotaan. Persekutuan Doa Tengah Minggu, Kamis 2 Maret 2023, pukul 16 WITA di Pastori Gereja, menghimbau kehadiran semua jemaat untuk boleh mengikuti persekutuan doa tengah minggu. Yang ketiga, kelas meeting dewasa, menghimbau kesediaan jemaat untuk mengadakan kelas meeting dewasa di rumah atau keluarga masing-masing pada hari Rabu. Yang terakhir, untuk pelayanan minggu depan pada tanggal 5 Maret, diingatkan kepada liturgis Mela Serina Tambunan, Komandan Ujian Asdayanti, pemusik Shosen, pembacaan epistel Harbin Zendrato, doa syafaat Ibu Evangelis Novia Daud, persembahan Wedding Waruhu, operator streaming Opelius Gulo, penyambut jemaat Juliana dan Suryani, serta sekolah minggu Ibu Irjani. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Yang terakhir, kita akan memberikan hadiah kepada P3MI yang menang kuis Alkitab. Kita panggil kepada Saudara Hardin Zendrato untuk maju ke depan, dan Saudara Yohanes untuk boleh menyerahkan hadiah. Kepada Saudari Stevi untuk maju ke depan dan memberikan hadiah. Tadi sefoto berarti. Tahu deh, oleh-oleh. Silakan diberikan hadiah.
Ulang. Selamat pada hari dan semangat untuk teman-teman PDGMI untuk lebih giat membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Satu dulu. Cek lagi ya, Mbak. Oh iya.